Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama. eh, Nama saya Rizky Difarul Rozi, dari kelas Akuntansi Syariah D. Di sini saya akan memaparkan materi Islam sebagai sistem hidup. Definisi Islam. Islam secara bahasa ditinjau dari akarnya. Al-Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat dan damai. Sedangkan secara Islam adalah menerima segala perintah dengan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Barang siapa yang menghadapkan wajah dan hatinya dalam semua persoalan hidup kepada Allah, maka ia adalah seorang muslim. Penerimaan dan penyerahan diri secara penuh terhadap hukum-hukumnya adalah merupakan syarat untuk menjadi muslim yang utuh. Islam sebagai agama yang memiliki jangkauan luas, tidak hanya berkutat pada dimensi spiritual, melainkan juga merangkul aspek-aspek kehidupan lainnya. Islam juga mencerminkan pemahaman bahwa ajaran agama Islam bukan sekedar seperangkat norma untuk diterapkan dalam ritual keagamaan semata, tetapi juga sebagai panduan komparatif yang mencakup seluruh spektrum kehidupan termasuk aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Menyoroti bagaimana ajaran Islam dapat menjadi pilar kekuatan spiritual yang memengaruhi kesejahteraan individu muslim. Praktik ibadah sebagai penguat kesejahteraan. Praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rohani. Bagaimana keteraturan dalam menjalankan ibadah tersebut dapat memberikan stabilitas emosional, meningkatkan ketahanan mental, dan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Selanjutnya, meditasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Islam dalam konteks meditasi dan refleksi sebagai alat untuk mencapai kedamaian batin. Bagaimana praktik meditasi dan refleksi atas ajaran agama membantu individu muslim mengatasi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan memahami tujuan hidup dengan lebih jelas. Selanjutnya, keseimbangan antara spiritualitas dan tuntunan modern. Bagaimana individu muslim dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tuntunan kehidupan modern yang serba cepat. Pembahasan melibatkan strategi konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam rutinitas sehari-hari tanpa mengorbankan produktivitas atau keterlibatan dalam kehidupan sosial dan profesional. Selanjutnya, pengaruh positif spiritualitas terhadap kesejahteraan mental. Pembahasan mengenai pengaruh positif spiritualitas Islam terhadap kesejahteraan mental, bagaimana keyakinan pada takdir, tawakal dalam artian percaya kepada Allah, dan penekanan pada nilai-nilai positif dapat memberikan dukungan emosional dan mental dalam menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya, implementasi prinsip kesederhanaan dan kepuasan hati. Bagaimana konsep kesederhanaan dalam Islam dapat membawa kepuasan hati yang lebih dalam dan mengurangi tekanan dari tekanan konsumerisme yang seringkali mendominasi masyarakat modern. Pembahasan akan melibatkan implementasi prinsip-prinsip dalam menciptakan gaya hidupnya seimbang dan bermakna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan Islam dengan tarif dan artian definisi yang bermacam-macam. Banyak orang yang tidak mengetahui secara jelas tentang maksud takrif yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Sebab kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mentarifkan Islam dengan cara menentukan tarif keseluruhan Islam
Dengan menyebut bagian-bagian dari Islam, mengingatkan pentingnya bagian tersebut dari beberapa uraian serta hadis-hadis dapat disimpulkan bahwa Islam adalah akidah yang tercermin dengan syahadatan dan rukun iman, ibadah yang tercermin dengan sholat, zakat, puasa, haji yang disebut dengan rukun Islam. Rukun-rukun tersebut tercermin dengan seluruh sistem hidup Islam yang mencakup sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kemiliteran, akhlak dan lain-lainnya. Dengan begitu, apabila kita telah melakukan segala sesuatu dengan mengharap ridha Allah sebagai balasannya, maka kita telah menjadikan Islam sebagai sistem hidup kita. Menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, urgensi pemikiran ekonomi Islam. Urgensi pemikiran sejarah ekonomi Islam adalah yang pertama, sebagai sarana untuk menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kedua, sebagai sarana untuk membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap konsep pemikiran ekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga, sebagai sandaran atau batu pijakan yang menjadi referensi utama jika nantinya terulang kembali keadaan atau kasus serupa. Selanjutnya yang keempat, sebagai alat penguji yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi, khususnya dalam penentuan kebijaksanaan keuangan negara, yang semuanya akan memperkaya khazanah ekonomi Islam kontemporer dalam konseptualisasi dan aplikasinya. Melihat urgensi dari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka harus disampaikan secara totalitas tanpa ada pandangan maupun penambahan. Namun seringkali pengemasan yang kurang sistematis atas unsur-unsur keilmuan oleh para periwayat keilmuan dijadikan sasaran empuk untuk para orientalis untuk bisa dipijak isinya atau untuk bisa dijiplak isinya, bahkan diputar-balikan faktanya, sehingga memiliki arti yang berlawanan dan tidak sesuai dengan tujuan semula yang dirancang oleh para cendekiawan muslim. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga itu dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Tahapan perkembangan ekonomi Islam menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi menguraikan sejarah ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu fase atas dasar-dasar ekonomi Islam, dan fase kemajuan, dan fase stagnasi. Secara umum, pada fase pertama adalah kelahiran ekonomi Islam di era nubuwah atau kenabian. Al-Quran masih turun kepada Rasulullah SAW baik di Mekkah maupun di Madinah. Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi, yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam, yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi, dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di kemudian hari para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian, mereka mengeksplorasi konsep maslahah atau utility dan mafsadah atau disutility dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, fase kedua. Fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Dikenal dengan fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim pada masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandasan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal. Yang pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbagi kerajaan dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan ketimbang kehendak rakyat
Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa dan di kalangan para pengusaha, diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya fase ketiga. Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment, yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan dari pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan dan standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharuan selama 2 abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pedoman hidup, terutama gerakan pembaharuan pada kemaslahatan hidup yang harusnya didasarkan pada wahyu, namun semata-mata hanya pada pertimbangan akal manusia. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Syekh Wali Allah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal, serta Muhammad Najatullah Siddiqi sendiri. Demikian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.